Menelusuri konsep Pancasila, konsep yang dimaksud merupakan suatu gagasan dasar umum yang bersifat abstrak, umum, universal, yang merupakan hasil pola pikir manusia secara analitik, kritis, logis, reflektif, dan radikal, serta integral berupa dalil untuk memberikan makna dan acuan kritik terhadap fenomena yang dihadapi. Prinsip yang dimaksud merupakan suatu perwujudan dari suatu konsep yang berupa dalil atau proposisi awal yang bersifat holistik, dijadikan doktrin, asumsi, atau landasan dalam berpikir, bersikap, dan bertingkah laku. Yang pertama, ada konsep kerohanian, menegaskan pengakuan bangsa Indonesia akan konsep universal tentang adanya kekuatan gaib yang menjadikan alam semesta beserta segala isinya. Bangsa ini menyebutnya Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, konsep humanitas, menegaskan pengakuan bangsa Indonesia dan konsep awal universal bahwa sebagai sesama makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, manusia dengan kodratnya memiliki kesetaraan satu sama lain. Yang ketiga ada konsep nasionalitas, menegaskan bahwa internasionalisme yang dianut bangsa Indonesia bukan dalam arti kosmopolitisme yang mengabaikan eksistensi kebangsaan yang mencakup manusia dengan tempatnya tanah air Indonesia. Yang keempat ada konsep sovereignitas, menegaskan pengakuan bangsa Indonesia akan konsep universal bahwa kedaulatan pada dasarnya memang berada di tangan rakyat, akan tetapi menjelma demi perwujudan cita-cita rakyat. Yang terakhir ada konsep keadilan sosial, menegaskan pengakuan bangsa Indonesia akan konsep universal bahwa keadilan bukan dalam arti sama rata, melainkan menempatkan setiap orang berbeda, sebanding atau setara dengan perbedaan dan keunikan masing-masing. Setiap negara pasti ingin negaranya tetap kuat dan kokoh serta tidak terjadi perselisihan di antara setiap warganya. Hal itu membuat pentingnya suatu negara memiliki dasar negara dan ideologi negara yang kuat. Seperti ideologi negara Indonesia yang sedang kita pakai saat ini, yaitu Pancasila. Pancasila tidak mengadopsi ideologi dari manapun, sehingga nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila lebih unggul dan cocok dengan kebiasaan dan sifat dari warga negara Indonesia sendiri. Alasan mengapa Pancasila sangat dibutuhkan bagi Indonesia yaitu seperti yang kita ketahui, Indonesia memiliki banyak suku, ras, agama, dan juga bahasa yang berbeda-beda di setiap sukunya. Serta secara demokratis, Indonesia memiliki wilayah yang luas serta pulau-pulau yang terpisahkan oleh laut yang luas pula. Dengan ini bisa membuat Indonesia berkembang dengan sangat cepat, tetapi juga dapat membuat kehidupan di Indonesia menjadi banyaknya pandangan sehingga dapat terjadi banyaknya perselisihan di negara kita. Oleh karena itu, norma-norma yang terkandung dalam Pancasila dapat kita gunakan dalam dasar kehidupan bangsa agar tidak mudah timbulnya perpecahan di negara kita. Sumber-sumber historis Pancasila. Pancasila berasal dari sejarah Indonesia sendiri. Seperti yang pernah Bung Karno katakan, jangan sekali-sekali merupakan sejarah. Sejarah memberikan kearifan. Sejarah merupakan guru. Oleh karenanya, sejarah tidak boleh dianggap remeh, karena melalui sejarah kita mampu mewujudkan kejayaan. Begitu pula dengan Pancasila yang merupakan bersumber dari sejarah Indonesia. Selanjutnya, sumber sosiologis, nilai-nilai Pancasila. Sosiologi merupakan ilmu tentang kehidupan antar manusia. Berbeda dengan bangsa-bangsa lain, Indonesia mendasarkan nilai-nilainya tentang bernegara, berbangsa, berdasarkan asas kultural yang hidup di Indonesia. Pancasila bukan buatan seorang individu saja, melainkan buatan dari seluruh kultur-kultur yang berkembang di Indonesia. Yang ketiga, sumber yuridis Pancasila. Indonesia adalah negara hukum, sehingga pemerintahannya
mengacu kepada sumber-sumber hukum. Pancasila dalam hukum kedudukannya adalah yang paling tinggi dan terkait dengan hukum. Maka kita tidak boleh membicarakan tentang hak saja, namun juga kewajiban untuk menaati hukum sesuai dengan Pancasila sila kelima. Dan terakhir, sumber-sumber politik Pancasila. Sebagai sumber politik, Pancasila harus dijadikan landasan untuk pengambilan keputusan, pembuatan kebijakan, dan pembagian sumber daya negara. Apabila struktur politik telah mengacu kepada Pancasila, maka akan memberikan kontribusi yang konstruktif untuk kehidupan bangsa dan negara. Dinamika Pancasila. Pendidikan Pancasila mengalami pasang surut dalam pengimplementasiannya. Apabila ditelusuri secara historis, upaya pembudayaan atau pewarisan nilai Pancasila tersebut adalah secara konsisten dilakukan sejak awal kemerdekaan sampai dengan sekarang. Namun, bentuk dan intensitasnya berbeda dari zaman ke zaman. Pada masa awal kemerdekaan, pemberdayaan nilai tersebut dilakukan dalam bentuk pidato-pidato para tokoh bangsa dan rapat-rapat akbar yang disiarkan melalui radio atau berkabar. Tantangan pendidikan Pancasila ialah menentukan bentuk dan format agar mata kuliah pendidikan Pancasila dapat diselenggarakan di berbagai program studi dengan menarik dan efektif. Tantangan ini dapat berasal dari internal perguruan tinggi, misalnya faktor ketersediaan sumber daya dan spesialisasi program studi yang makin tajam. Pada pasal 35 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi, yang dimaksud dengan mata kuliah pendidikan Pancasila adalah pendidikan untuk memberikan pemahaman dan penghayatan kepada mahasiswa mengenai ideologi bangsa Indonesia. Dengan landasan tersebut, Ditjen Dikti mengembangkan esensi materi pendidikan Pancasila yang meliputi 1. Pengantar perkuliahan pendidikan Pancasila. Yang kedua, Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Ketiga, Pancasila sebagai dasar negara. Keempat, Pancasila sebagai ideologi negara. Yang kelima, Pancasila sebagai sistem filsafat. Keenam, Pancasila sebagai sistem etika. Dan yang ketujuh, Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Implikasi dari pendidikan Pancasila tersebut adalah agar mahasiswa dapat menjadi insan profesional yang berjiwa Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Selain itu, urgensi pendidikan Pancasila adalah untuk membentengi dan menjawab tantangan perubahan-perubahan di masa yang akan datang. Urgensi pendidikan Pancasila di perguruan tinggi ini berlaku untuk semua jurusan atau program studi. Sebab nasib bangsa Indonesia tidak hanya ditentukan oleh segelintir profesi yang dihasilkan oleh sekelompok jurusan atau program studi saja, tetapi juga merupakan tanggung jawab semua bidang. Dengan demikian, pemahaman nilai-nilai Pancasila di kalangan mahasiswa amat penting tanpa membedakan pilihan profesinya di masa yang akan datang, baik yang akan berprofesi sebagai pengusaha, pegawai swasta, pegawai negeri, dan sebagainya. Semua lapisan masyarakat memiliki peran amat penting menentukan terhadap eksistensi dan kejayaan bangsa di masa depan.